Hai Petra Kids, apa kabar semuanya? Udah siap untuk beribadah belum? Coba dilihat mainannya masih ada nggak? Udah pakai pakaian yang rapi belum? Tapi sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk sesuatu yang telah Kau beri pada hari ini. Kami akan memulai ibadah kami, berkati kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji Engkau dan kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik bangkit berdiri yuk, kita mau puji nama Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Kita ulang pujian dari awal lagi ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, 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 mari bersuka citalah, mari bersuka citalah. Adik-adik boleh duduk. Kita mau siapin hati kita sebelum mendengarkan firman. Kita akan menaikkan satu pujian. Kita mau ucapkan terima kasih untuk Tuhan atas segala yang sudah Kau siapkan ya Bapa, atas apa yang Kau beri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu, kami puji Kau Tuhan. Hanya Kau layak terima segala pujian. Oh, benar Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami say thank you Tuhan atas kehadiran-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, segala berkat-berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap adik-adik, berikan roh yang dengar-dengaran, takut akan Engkau, supaya apa yang disampaikan oleh kakaknya Tuhan kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo Petra Kids, selamat hari Minggu. Nah, hari ini Kak Aurin mau cerita. Tapi sebelum Kak Aurin cerita, Kak Aurin mau tanya dulu. Untuk adik-adik dalam minggu ini, apa kalian sudah memberi untuk teman kalian yang membutuhkan? Nah, adik-adik boleh jawab ya di kolom komentar di bawah ini. Oke, sambil adik-adik jawab, kakak tunggu. Kakak mau tanya juga nih sama teman-teman kakak secara virtual. Kakak mau tanya untuk Alpha, Beta, dan Charlie. Ayo kita tanya bareng-bareng ya adik-adik. Halo Beta, halo Alpha, halo Charlie. Halo Aurin, halo Petra Kids. Oke, nah kakak mau tanya ya, dalam minggu ini Alpha, Beta, Charlie, apakah kalian sudah memberi untuk teman atau orang yang membutuhkan? Aku udah, Kak. Nah, tadi kakak juga udah tanya ke adik-adik yang di rumah, mereka lagi tulis di kolom komentar bawah ini. Nah, sekarang Alpha boleh jawab. Alpha udah memberi apa dalam minggu ini? Aku ya, kalau aku Iya. apa ya? Memberi bantuan kepada adik yang sedang mengerjakan PR. Karena dia nggak bisa, aku bantuin buat kerjain. Oke, good job Alpha. Membantu adik yang membutuhkan itu juga good. Adik kita nggak bisa kerjain PR, kita harus membantu sebagai kakak, sebagai yang sudah lebih mengerti. Sekarang Beta, ayo. Kalau Beta ya Kak, kemarin temen Beta pas Beta jajan, dia nggak jajan, tapi dia lapar. Jadi Beta beri deh makanannya Beta. Gitu Kak. Oke, good. Beta memberi makanan ya buat temennya yang nggak bisa jajan atau yang nggak punya uang jajan. Bagus, bagus, bagus. Nah, sekarang Charlie. Halo Charlie. Yuk Kuri. Wah, Charlie ini begadang nih ya semalamnya. Iya Kak. Nonton apa nih? Banyak tugas Kak. Wah, gimana nih Charlie? Oke. Sekarang Charlie jawab dulu. Tadi pertanyaan Kak Aurin apa? Kebaikan minggunya Oh, apa? ternyata masih nyimak. Oke. Boleh dijawab. Aku
Karena aku nggak punya uang nih ya kak, nggak punya apa-apa, jadi aku cuma bisa bantu doa buat temanku yang lagi sakit waktu itu. Gitu kak. Gimana itu kak? Boleh gak? Oke, kalau Charlie, dia memberi doa buat temannya yang sakit. Good job, Charlie. It's okay. Doa pun itu salah satu pemberian yang baik loh. Terima kasih kak. Oke, sekarang Kak Aurin mau cerita dulu ya. Oke. Nah, kalian tetap aja dengerin di sini Kak Aurin mau cerita dulu sama adik-adik yang di rumah, oke? Siap kak, siap. Oke adik-adik, kenapa sih kawan hari ini bahas tentang memberi? Karena kita mau belajar firman Tuhan bersama tentang memberi untuk orang yang membutuhkan, terutama saudara-saudara seiman kita. Kayak gitu. Nah, kita baca dulu Alkitabnya ya adik-adik. Kita buka di Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 29. Nah, kalau dibacain adik-adik boleh ikutin dari rumah. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi-nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara mereka yang diam di Yudea. Jadi awal mulanya Yerusalem merupakan pusat dari jemaat lain yang bertumbuh. Kenapa Yerusalem yang jadi pusat? Karena di Yerusalem itu Tuhan Yesus menderita, mati, bangkit dan naik ke surga. Dan di Yerusalem juga dicurahkannya Roh Kudus atas rasul-rasul dan orang-orang yang berdoa bersama mereka. Dan juga di Yerusalem orang percaya dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk pertama kalinya. Nah, orang percaya di Yerusalem itu tersebar ke daerah lain untuk memberitakan Injil sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Nah, jadi itu awalnya kenapa gereja tersebar sampai hari ini ada di Indonesia adik-adik. Ya, beberapa nabi dari Yerusalem mereka pergi ke Antioquia. Salah satu dari mereka namanya Agabus. Itu dengan penuh roh dia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Nah, bayangin adik-adik, bahaya kelaparan yang besar itu kayak gimana? Mungkin gagal panen petani, susah cari makan, makanan gak ada, bahan makanan habis, ataupun langka. Nah, terus apa yang murid-murid putuskan? Mereka memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Kayak gitu, mungkin ada yang ngasih beras, ada yang ngasih mie, ada yang ngasih sarden, ayam, apalagi adik-adik makanan, buah-buahan, ataupun uang tunai. Kayak gitu. Nah, lalu dikirimkan tuh kepada saudara-saudara mereka di Yudea. Kita belajar untuk memberi untuk mereka yang membutuhkan adik-adik. Dari apa yang kita miliki ya. Sama kayak tadi Alpha Beta Charlie cerita. Mereka kasih pemberian mereka berdasarkan apa yang mereka miliki. Terus bagaimana sih kita harus memberi? Maka baca dulu ayatnya di 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, dari ayat ini, yang pertama, bagaimana kita harus memberi, yaitu rela. Coba adik-adik katakan apa? Rela. Oke. Apa yang kita punya ini, semua yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Walaupun adik-adik dapatkannya dari orang tua, misalnya dari saudara-saudara atau dari om, tante, ataupun dari orang lain, semuanya itu berkat dari Tuhan. Maka dari itu, berkat itu juga harus kita sisihkan sebagian untuk memberkati orang lain yang membutuhkan. Kayak gitu. Nah, kakak mau kasih satu kata untuk adik-adik ingat, yaitu terima kasih. Kenapa sih terima kasih? Supaya kalian ingat setiap kalian diberi sesuatu atau mendapatkan berkat sesuatu dari Tuhan, kalian ingat kata terima kasih. Yaitu ketika kalian terima, kalian harus kasih sebagiannya. Kayak gitu, sisihkan sebagiannya untuk orang yang membutuhkan. 2, kalian harus memberi dari apa yang kalian punya. Kayak gitu. Nah, dari tadi yang percakapan kakak sama Alpha Beta Charlie, kita belajar apa aja sih yang kita bisa beri. Yang pertama, kita bisa memberi doa. Memberi doa untuk mereka yang sakit, mereka yang lagi kesulitan, atau apapun itu. Kita memberi kekuatan kepada mereka. Nah, yang kedua, kita juga bisa memberi secara materi. Secara materi apa sih kak? Bisa makanan, bisa uang, bisa pakaian. Dan yang ketiga, kita bisa memberi diri kita yang ada pada kita, yaitu memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya teman kita nggak ngerti nih ngerjain PR, kita bantuin atau memberi bantuan lainnya.
Jadi adik-adik, hari ini kita udah belajar untuk memberi untuk orang lain yang membutuhkan dari apa yang kita punya. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita hari ini ada di Ibrani 13 ayat 16. Bareng-bareng ya. Jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 16. Jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Sekarang kita mau tundukkan kepala, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh belajar tentang memberi, kami sudah beribadah bersama. Biar Tuhan Engkau berkati kami, supaya kami mengerti apa yang orang lain butuhkan, supaya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, dadah adik-adik. God bless you. Halo adik-adik, balik lagi nih sama aku, Farah Thalia. Adik-adik, kali ini kreativitas kita itu membuat gantungan hiasan buat di kamar. Bosen gak sih kadang dekor kamar tuh cuma begitu-gitu aja? Jadi di sini aku ajarin kalian membuat dekorasi buat di kamar kalian. Oke deh, langsung aja, check it out. Alat dan bahan yang kita gunakan kali ini ada double tip, ada kertas origami, ada tali secukupnya, pensil, staples, dan ada penggaris. Di sini aku udah menyiapkan potongan kertas origami dengan panjang 12 cm, kita ukur pakai penggaris, lalu dengan lebar 2 cm. Lalu setelah itu adik-adik kumpulkan jadi satu ya. Lalu setelah itu dibagi dua. Nah, sudah itu kita staples. Staplesnya hati-hati ya adik-adik. Di tengah-tengah. Enggak jadi seperti ini. Setelah itu, adik-adik berikan perekat ke pinggir sini. Lalu adik-adik tekuk ke tengah. Lakukan hal serupa di bagian yang paling belakang, mengarah ke sini. Tutupin ini adik-adik. Lalu lanjut lagi. Hingga jadi seperti ini adik-adik. Lalu adik-adik ambil tali secukupnya. Adik-adik masukkan talinya ke dalam salah satu kertasnya. Panjangnya disamain ya adik-adik. Lalu ikat ujung talinya. Nggak jadi seperti ini, adik-adik bisa gantung ini dimanapun. Nggak jadi seperti ini, ya, adik-adik bisa gantung dimanapun. Ini dia adik-adik.
adik-adik, hiasan gantungannya udah jadi. Aku tunggu ya hasil dari kalian. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday, bye-bye.